Malam itu, hujan deras mengguyur sebuah kampung kecil di pinggiran Jawa Barat. Dari jalanan yang sepi, terlihat sebuah bangunan tua berdiri sendirian dengan halaman yang dipenuhi rumput liar. Bangunan itu dikenal dengan nama Kontrakan Tiga Pintu. Cat temboknya pudar, jendelanya retak, dan pintunya berderit setiap kali angin bertiup. Bagi orang luar, kontrakan itu mungkin hanya rumah tua yang tak terawat. Tapi, bagi warga sekitar, kontrakan itu menyimpan kisah kelam. Mereka percaya ada sosok pocong yang menghuni rumah itu. Pocong yang katanya adalah arwah seorang penghuni lama, meninggal dengan cara mengenaskan. Malam ini, 4 pemuda memutuskan tinggal di sana. Mereka tidak tahu keputusan itu akan menyeret mereka ke dalam teror paling mencekam dalam hidup mereka. Sore itu, keempat pemuda tiba di kontrakan Tiga Pintu. Mereka sepakat menyewa tempat itu karena harganya murah, hanya setengah dari kontrakan lain di kampung. Rian mengangkat koper ke ruang tengah. Murah banget kan? Kita bisa hemat banyak. Fajar tersenyum kecil, meski matanya terus menatap ke arah lorong gelap di belakang. Bimo mendecak. Gue denger rumah ini ada cerita seremnya. Andra menoleh cepat, menatap Bimo tajam. Udah, jangan mulai. Kita di sini buat tinggal, bukan buat nyari masalah. Malam pertama mereka lewati dengan santai. Makan bersama, bercanda, lalu beristirahat. Namun menjelang tengah malam, Fajar terbangun. Ia mendengar suara kain diseret di lantai. Perlahan ia membuka mata. Di depan pintu kamarnya, berdiri sosok berbalut kain putih, kaku, dengan wajah tertutup kafan. Matanya kosong menatap ke arahnya. Fajar ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Sekejap kemudian, sosok itu lenyap, hanya meninggalkan bekas tanah basah di lantai. Malam kedua, ketukan terdengar di pintu kamar Bimo. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa, tapi kain putih tergeletak di depan pintu. Rian masih menganggap semua hanya kebetulan. Ia menertawakan rasa takut teman-temannya. Tapi Andra berbeda. Ia sering terlihat duduk di ruang tengah, menatap kosong ke arah lorong belakang, seolah menunggu sesuatu. Malam itu, hujan turun lagi. Angin bertiup kencang, membuat pintu kontrakan berderit. Tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Mereka semua berlari ke sana. Panci jatuh berantakan di lantai. Jendela terbuka padahal sebelumnya terkunci. Bimo mulai panik. Gue bilang juga apa? Rumah ini ada hantunya. Rian kesal. Udahlah, jangan lebay. Namun Andra hanya bergumam pelan. Matanya masih menatap ke arah lorong kamar mandi. Malam kedua di kontrakan itu terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berdesir kencang, menembus celah jendela yang sudah lapuk. Suara ranting bergesekan terdengar seperti bisikan yang memanjang. Rian, Bimo, Andra, dan Fajar mencoba tidur lebih awal setelah seharian membereskan barang. Sekitar pukul 11 malam, Bimo yang tidur di kamar dekat ruang tengah terbangun. Ia merasa haus dan hendak mengambil air di dapur. Saat baru saja duduk di tepi ranjang, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu kamarnya. "Siapa?" tanya Bimo dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ia bangkit perlahan, melangkah ke arah pintu. Tangannya ragu-ragu saat menyentuh gagang pintu. Ia tarik napas dalam, lalu membukanya. Lorong tampak sepi. Tidak ada siapapun di sana. Lampu ruang tengah yang redup membuat bayangan panjang di lantai. Bimo mendesah lega, hendak menutup kembali pintu, tapi matanya tertuju pada sesuatu di lantai. Sepotong kain putih. Panjang, lusuh, kotor. Seperti kain kafan yang tercabik. Bimo mundur, jantungnya berdetak keras. Ia buru-buru menutup pintu, lalu menyandarkan tubuhnya ke dinding, mencoba menenangkan diri. Namun, suara itu terdengar lagi. Kali ini dari dalam kamar. Seperti kain diseret di lantai.
Dengan gemetar, ia menyalakan lampu. Tapi kamar kosong. Hanya koper dan pakaian yang berserakan. Tidak ada siapapun. Tidak ada apapun. Bimo akhirnya duduk di ranjang, memeluk bantal, memejamkan mata rapat-rapat sambil berdoa dalam hati. Di kamar lain, Fajar juga gelisah. Ia merasa seakan ada yang memperhatikan dari balik jendela. Ia menyingkap gorden perlahan. Tapi, yang ia lihat hanyalah halaman gelap dengan ilalang bergoyang. Namun, di ujung pandangannya, seperti ada sesuatu yang berdiri tegak. Putih, kaku. Fajar menutup gorden cepat-cepat, lalu menarik selimut sampai menutupi kepalanya. Malam itu terasa begitu panjang bagi mereka. Keesokan harinya, Bimo menceritakan apa yang dialaminya kepada yang lain. Gua nemu kain putih di depan pintu kamar. Serius, gua gak bohong, Rian tertawa kecil. Meski matanya agak lelah karena kurang tidur. Mungkin itu kain lap yang jatuh. Lap apaan? Gua yakin itu kain kafan. Suara Bimo meninggi. Andra hanya diam, menatap ke arah lorong belakang dengan wajah serius. Fajar ikut bicara pelan. Semalam aku juga merasa ada yang ngeliatin dari luar jendela. Rian menghela napas panjang. Kalian terlalu ke bawah suasana. Rumah tua begini wajar kalau banyak suara aneh. Jangan langsung mikir hantu. Tapi tatapan Andra tetap kosong. Seakan ia tahu sesuatu yang tidak ingin ia katakan. Malam ketiga, teror semakin jelas. Saat mereka sedang duduk di ruang tengah sambil ngobrol ringan, tiba-tiba terdengar suara keras dari dapur. Brak! Seperti sesuatu jatuh menghantam lantai. Mereka semua terkejut, spontan berdiri. Rian mengambil senter, berjalan pelan menuju dapur, diikuti yang lain. Begitu sampai, mereka mendapati panci dan piring berserakan di lantai. Jendela belakang terbuka lebar, padahal mereka yakin sudah menutupnya sore tadi. Angin malam masuk, membawa bau tanah basah yang menyengat. Gua gak tahan, Yan. Rumah ini emang beneran angker, kata Bimo, wajahnya pucat. Rian mencoba menahan emosi. Jangan lebay, Mo. Mungkin tikus atau kucing yang masuk. Tapi Andra tiba-tiba berbisik pelan. Hampir tidak terdengar. Bukan hewan. Dia sudah mulai menampakkan diri. Semua terdiam. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Ucapan Andra membuat bulu kuduk mereka berdiri. Mereka akhirnya tidur bersama di ruang tengah. Lampu dibiarkan menyala, tapi suasana tetap mencekam. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bergerak. Mereka hanya saling menatap dengan wajah pucat. Malam kedua di kontrakan itu mengubah segalanya. Mereka sadar ada sesuatu yang bersemayam di sana. Dan itu baru permulaan. Hujan turun lebih deras daripada malam-malam sebelumnya. Angin menggedor-gedor jendela, membuat kontrakan tua itu berderit seperti hendak roboh. Keempat pemuda itu masih bertahan di ruang tengah. Tidur berdesakan karena tidak ada yang berani tidur sendirian lagi. Rian mencoba tetap tenang, meski matanya sulit terpejam. Ia masih yakin semua kejadian aneh hanyalah kebetulan. Tapi, rasa takut semakin nyata ketika Fajar tiba-tiba bangun di tengah malam. Wajahnya pucat, tubuhnya basah oleh keringat. Aku mau ke kamar mandi, bisiknya pelan. Rian menoleh. Tahan aja, Jar. Jangan sekarang, Fajar menggeleng. Gak bisa, Yan. Perutku sakit. Akhirnya ia bangkit, mengambil senter, lalu berjalan, menyusuri lorong panjang menuju kamar mandi belakang. Lorong itu sempit, dindingnya kusam, cat mengelupas, dan selalu terasa lebih dingin dibanding ruangan lain. Setiap langkah Fajar bergema di keheningan. Sandal jepitnya menapak lantai semen yang lembab. Dari ruang tengah, Bimo berbisik ketakutan. Kenapa sih?
Kamar mandinya harus di belakang banget. Tidak ada yang menjawab. Mereka hanya saling menatap, menunggu Fajar kembali. Di lorong, Fajar terus berjalan. Senter di tangannya bergetar karena telapak tangannya basah oleh keringat. Cahaya kecil itu hanya mampu menerangi beberapa langkah ke depan. Sampai akhirnya, ia sampai di depan kamar mandi. Pintu kayunya rapuh, catnya mengelupas, dan ada noda hitam di bagian bawah seolah bekas air yang menggenang. Fajar membuka pintu dengan perlahan. Suara berderitnya begitu nyaring di tengah sunyi. Begitu masuk, ia langsung menyalakan keran, membasuh wajahnya, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, pintu kamar mandi menutup sendiri dengan keras. Fajar terlonjak kaget, senter di tangannya hampir terjatuh. Ia buru-buru menarik gagang pintu. Terkunci. "Rian, Bimo, Andra, tolong!" Teriaknya panik. Dari ruang tengah, samar-samar terdengar suara Fajar berteriak, namun suaranya seperti teredam. Mereka bertiga langsung berlari ke lorong belakang. "Jar, buka pintunya!" teriak Rian sambil mengguncang pintu kamar mandi. Tapi pintu terkunci rapat, seolah ada sesuatu yang menahannya dari dalam. Di dalam, Fajar terdengar menangis ketakutan. Ia mendengar suara lain, suara yang tidak berasal dari teman-temannya. Seperti kain diseret, mendekat perlahan. Fajar menyorotkan senter ke sudut kamar mandi, dan saat itulah ia melihatnya. Sebuah sosok putih berdiri kaku, wajahnya terbungkus kain kafan yang kotor dan lembab. Pocong itu berdiri hanya beberapa langkah di depannya. Matanya hitam kosong, menatap lurus ke arah Fajar. Fajar menjerit histeris, menendang pintu sekuat tenaga. Dari luar, Rian dan Bimo mendengar jeritan itu. Mereka semakin panik, berusaha membuka pintu. "Jar, tahan bentar, gue dobrak," teriak Rian. Dengan sekuat tenaga, Rian menendang pintu. Hingga akhirnya, pintu terbuka lebar. Tapi saat mereka masuk, kamar mandi kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Tidak ada Fajar. "Jar, Fajar!" teriak Bimo, matanya melotot ketakutan. Rian menyorotkan senter ke seluruh sudut kamar mandi. Kosong. Hanya air yang menetes dari keran dan genangan kecil di lantai. Tapi tiba-tiba, terdengar suara batuk berat di belakang mereka. Mereka menoleh cepat, dan di sana Fajar berdiri di ambang pintu, tubuhnya gemetar, wajahnya pucat pasi. Aku nggak bisa keluar. Aku terjebak di dalam, tapi kalian nggak ada di sana." Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar. Rian langsung menarik Fajar keluar. Bimo hampir menangis saking takutnya. Mereka semua kembali ke ruang tengah, duduk terdiam, napas terengah-engah. "Apa yang kamu lihat, Jar?" tanya Rian. Fajar terdiam lama, lalu menjawab lirih. "Dia berdiri di depan aku. Pocong itu, matanya kosong. Dia ngeliatin aku." Bimo langsung memukul lututnya dengan tangan. Frustasi. "Udah lah, Yan. Kita pindah aja. Rumah ini nggak bener." Rian masih mencoba menenangkan, meski wajahnya sendiri pucat. Tenang dulu. Tapi Andra, yang sejak tadi hanya diam, akhirnya buka suara. Dengan nada datar, ia berkata, "Kalau kita pindah, belum tentu kita bisa keluar dari sini." Perkataan itu membuat semuanya terdiam. Malam itu berakhir dengan ketakutan yang tidak bisa mereka cerna. Untuk pertama kalinya, Rian mulai merasakan ada kemungkinan mereka benar-benar terjebak dalam sesuatu yang tidak masuk akal. Dan di luar, di balik jendela ruang tengah, samar-samar terlihat sosok putih berdiri mematung, memperhatikan mereka sepanjang malam.